Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada kedatangan dari Pak Samsudin dan Pak Wata. Ini adalah dongeng keliling satu langkah Indonesia ya. Dan ternyata ini adalah orang Indramayu. Udah keliling Indonesia kemana-mana. Ada di Puskesmas benar, semangat dan terus peduli untuk Indramayu yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe Dr. Andreas Oke. Tonton ya. Dah. Nah, iya kalau sekarang saya ingin mendongeng di antara ibu-ibu di Indramayu di Puskesmas. Indramayu di Puskesmas Lobener. Kebetulan saya kenal dengan Dr. Andri, kepala Puskesmas ya. Ceritanya ada anak perempuan dan ada orang. Si anak perempuannya itu sakit perut. Aduh, taraweteng. Aduh, apa no? Bapak Wata. Saya sakit perut, Bapak Wata. Wah, cepet diobatin, Neng. Kalau sakit perut, berobatnya kemana ya? Ke toko material? Salah. Kemana? Jangan di toko material, langsung aja ke Puskesmas. Oh, Mudah-mudahan dibantu. terus datang nih ada orang hutan. Wah, iya ya. Masa orang sakit nyarinya ke toko material? Iya. Maju. Terus, aduh, tapi saya takut disuntik. Wah, jangan takut-takut. Nanti saya diantar, Kak. Nggak mau. Dokternya galak tidak? Enggak. Dokternya. Perawatnya galak tidak? Enggak.
Oh enggak, aduh. Ada Pak Dokter Andri tuh, aduh sopan santun, aduh, Iya, Kak. iya alim orangnya tuh. Tapi, nah, ternyata karena orang itu tidak semuanya menerima informasi baik, ada orang yang juga suka mendengar kabar-kabar jelek saja tanpa dicari. Seperti si orang utan ini. Oh, jangan ke puskesmas, aku aja suntiknya segede itu katanya. Oh, makanya saya nggak mau gedenya kayak itu, kayak kepelan. Waduh, terus obatnya juga besar-besar. Terus katanya perawatnya galak-galak, nggak mau. Aduh, nah, kok bingung ya? Mana yang benar ini? Perawatnya bilang dokternya baik, perawatnya baik, tenaga kesehatannya baik. Tadi orang utannya malah ngomong kayak gitu. Kalau nggak percaya, aku ajak nanti teman-teman binatang. Tapi di antara binatang-binatang itu ada binatang yang mau belajar. Insya Allah Indramayu juga mau belajar. Karena ragu-ragu ya menerima informasi dari orang hutan, si anak ini jalan. Daripada aku mendengar satu informasi yang tidak jelas, aku lebih baik mencari informasi. Ketika sedang di jalan, ketemu nenek-nenek. Aduh, saya mau minta tolong kemana ya? Anakku kok susah besarnya. Si nenek ini bergumam atau ngomong sendiri. Terus ketemu si anak perempuan itu. Wah, nenek ada apa sih? Tuh, nenek bingung. Nenek punya cucu kecil. Cucu kecil nenek itu kok badannya kecil terus, nggak seperti anak-anak yang lain. Waduh, Nek. Saya juga nggak sekolah, Nek. Saya belum sekolah, masih kecil. Kita tanya kemana, saya juga masih takut. Tadi ada orang hutan bilang katanya puskesmasnya dokternya galak. Kata siapa kamu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan yang memberi informasinya itu nggak benar. Kalau gitu nih anterin lah, ayo kita cari. Terus akhirnya mereka kemudian ketemu binatang gajah. Kata si neneknya, gajah, kenapa sih badan kamu besar? Wah, oh baru ketemu dengan gajah, nenek langsung nanya, badan gajah yang besar. Iya, soalnya cucu saya badannya kecil terus. Aduh, bingung saya. Wah, terus kata gajahnya, kalau ibu gajah dulu, ketika ibu gajah hamil, ibu gajah selalu makan makanan yang sehat. Kalau makanan sehat kan mahal. Oh enggak, makanan sehat itu tidak harus mahal. Kita bahkan bisa nanam sendiri. Yang penting kita mau berusaha. Berupa apa tuh makanan sehat nanam sendiri?
Nanti coba tanya dokter aja lah, mungkin dokter yang bisa kasih penjelasan. Iya. Yang jelas, Bapak Wata, Ya. kalau makanan sehat artinya tadi, kalau untuk manusia tuh, karena waktu ibu hamilnya itu harus misalkan makan ikan yang banyak, Wajib itu. makan sayurnya yang banyak, terus ya banyak susu juga. Pokoknya jangan nanggung-nanggung, daripada orang-orang kebanyakan malah untuk hajatan digedein, malah untuk kesehatan ibu hamil sama anak-anak Iya. malah diabaikan. Aduh, kasihan. Biarin aja orang hamil nggak usah makan sehat. Banyak yang kayak gitu, Bapak Wata. Termasuk tempe tahu itu Sehat itu, Wah, jadi itu. nggak mahal-mahal. Gajah, Waalaikumsalam, masuk. masuk aja. Iya, ada yang gitu. Akhirnya, sambil nyapa, ini buat yang baru datang, ini ada binatang harimau. Mau nanya, ngobrol sama yang datang di sini. Assalamualaikum. Dedenya ya. Aanya anak mana ini? Anak lekor iya pinter ya. Ini namanya siapa ya? Kalau ini baru lupa ya. Namanya siapa? Cinta. Ya, tahu namanya Cinta. Yang pakai kacamata namanya Robin. Ini juga yang pakai kaos merah namanya siapa? Namanya siapa? Yang ini pakai kaos abu-abu. Jangan kayak orang Inggris Amerika. Ada bulannya, Pak. Oh, ada bulannya. Ada yang masih tidur. Kata harimaunya nih. Wah, tadi kita bahas stunting, bahas kesehatan anak yang tidak dipenuhi gara-gara makanannya kurang cukup. Harimau juga sekarang sedang punya bayi kecil. Ibu, kalau anak harimaunya tidak cukup makanannya, nanti anak harimau bisa sakit daya. Bisa nggak ibu-ibu nanti aku takut anak harimau nanti badannya tidak gede-gede, Bu. Gara-gara makanannya tidak sehat. Terus dari beruang. Wah, ya jangan begitu, Ibu harimau. Kalau punya bayi kecil, jadi bayi itu harus makanannya yang cukup. Makanannya itu banyak sayur-sayuran kita itu yang bisa dimasak, dikasih makan buat anak bayi. Tapi harimau itu bingung. Gimana ya supaya anak-anak itu, anak harimau itu badannya bisa besar, karena ibu harimau itu takut kalau anak harimaunya tidak sehat, nanti sekolahnya tidak bagus, nanti tidak punya prestasi, gak jadi anak pinter. Jadi tadi makanya kalau mau bayi harimau, mau bayi manusia itu harus dikasih makanan yang sehat, dikasih makan ikan, terus susunya juga sering. Jangan
duitnya dipakai oleh bapaknya untuk nyawer terus. Kalau nyawer pengennya biar di alam tetangga nyawernya banyak, tapi untuk urusan makanan anak, untuk urusan makanan bayi sama ibu hamilnya malah diabaikan. Wah, berarti aku mau cari bapak harimau supaya bapak harimau mau mencarikan daging buat anak harimau. Terus si harimau sama ruang madunya balik lagi. Nah, sampai akhirnya si anak itu diantar nenek itu mau ke puskesmas. Oh benar. Ngobrol dengan dokter Andri. Biar mulut sayanya limen, dokter Andrinya ngomong dulu. Gantian. Bangga dokter Andri. Ya, jadi kalau ada kekurangan gizi ya asupannya kurang. Jadi jangan lupa tuh asupan sayur-sayurannya. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Sudin. Terus ikan, susu. Nah, kalau untuk sayur-sayuran yang paling mudah sayur kelor. Ya, sayur kelor ini ternyata sangat mudah didapat di sekitar kita dan mudah juga ditanam. Apa yang disampaikan oleh Pak Sudin benar. Tanam dan nanti kita ambil daunnya untuk dimakan. Jadi kalau misalnya makanan bergizi itu tidak perlu mahal ya. Jangan sampai hajatan berani mahal ya. Ya, Apa asupan gizi anaknya tidak mau. Ikan kan Indramayu banyak nih. Ya. nggak tahu banyak. Ya kan, ikan laut karena pesisir Madura, Indramayu dikelilingi laut. Terus susu ya bisa didapat setidaknya tiap hari minimal ada asupan susu lah 3 hari sekali 5 hari sekali. Terus yang disampaikan oleh Mas Amudin, jangan ragu berobatnya ke puskesmas Pawata ya. Ya, jadi nanti teman-teman satwa jangan bingung, yakinkan kepada masyarakatnya kalau berobat ke puskesmas. Dapat informasi dengan baik dan semoga semuanya diberikan kesehatan. Kok gak takut jaga saya. Ayo, Ibu-ibu, kok ibu-ibu mana bahaya? Ibu-ibu, Gajah pengen tanya. Tadi dokter Andri, kepala puskesmas Robener, bilang pohon kelor bagus untuk gizi. Sekarang Gajah pengen tanya, ibu-ibu sudah banyak yang nanam kelor belum? ada ya? Banyak. Ada banyak kelor. Kalau yang sudah di kampungnya banyak pohon kelornya, sudah bikin percobaan aneka sayur kelor belum? Sudah. Kalau sudah, ngajak ibu kubunya supaya mendemonstrasikan supaya makanan kelor itu enak, sudah belum? Ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, sekarang saya tanya ke dokternya nih. Iya. Pak dokter, ini kan kita penting ya. Tadi masyarakat itu kebanyakan tidak mau mencoba karena mereka belum tahu. Kira-kira kedepannya punya program bikin demonstrasi seperti itu, bagaimana cara mengolah daun kelor, karena tadi kan nutrisinya banyak sekali sehingga kemudian
masyarakat sendiri tidak menganggap daun kelor itu barang murah, barang yang tidak berguna, dengan mungkin ajak satu wilayah kerja di puskesmas ini. Gimana? Siap. Nah, kita nanti diharapkan di posyandu-posyandu khususnya, Ya, jadi posyandu-posyandu sekitar kita ini nanti ditanamin pohon kelor. Nanti tanaman kelor ini sangat mudah, Bu. Karena apa? Sama seperti bayam. Tahu sayur bayam kan apa? Numisnya tahu ya? Sama seperti itu. Dan ini ternyata orang-orang di luar negeri sana udah banyak yang udah mengonsumsinya, dan ini sangat dianjurkan. Makanya bahkan Menteri Kesehatan juga sama, keinginannya masyarakat bisa memanfaatkan kelor. Jadi kalau untuk yang mudanya di sayur, kalau untuk daun yang dikeringkannya bisa buat teh. Jadi buat bapak-bapak juga bisa nih. Jadi daun itu dikumpulkan, habis itu dicuci, sudah dicuci, taruh ya di apa tempat penampa ya, nanti dijemur, tapi sebelum apa tidak terkena dengan matahari, dijemurnya tidak boleh langsung terkena matahari, harus kasih nanti zatnya hilang. kain lah ya, udah kasih kain ya, tidak langsung sih mataharinya. Jadi nanti setelah udah kering, masukin ke toples. Jadi nanti daun kelor ini bisa buat sayur, bisa buat teh juga nanti. Jadi bapak-bapak juga nanti kalau seduh air minum teh bisa dengan daun kelornya. Dan ini luar biasa, sakit pinggang, pegel-pegel, rematik hilang. Ayo, Pak Samsudin udah belum nih coba daun kelor? Kalau sayurnya sering saya di Pawata sering disuruh saya. Tapi kalau apa tehnya coba. Ada lagi kalau dikasih warna bunga daun telang, tahu yang bunga telang? Iya. Nah, itu juga sama. Nanti airnya bisa berwarna ungu. Jadi di kafe-kafe, di tempat-tempat orang perkantoran tuh yang warnanya ungu tuh, kalau yang tradisionalnya pakai daun telang, kan lebih mewah. Iya. Bunganya. Ada lagi? Ya udah. Jadi nanti dulu saya tanya lagi nih, jangan ibunya ngurusin anak-anak. Tadi Bu, saya beritahu dulu ya. Saya sering baca di internet itu, kelor sih kalau di Indramayu itu kelor itu dianggap untuk cuman pagar, sudah dibikin serbuknya kalau di luar negeri itu dijual, yang beli itu orang kaya. Iya. Jadi, nah artinya di Indramayu yang subur ini kita malah males nanam kelor, padahal kelor fungsinya banyak untuk kesehatan bayi, ibu hamil, orang tua, orang jompo. Padahal, nah kita kalah berarti sama orang luar negeri. Mereka bahkan susah nanam kelor, mereka berani beli, sedangkan kita di sini mudah menanam pohon kelor. Kita malah anggapnya kelor ku panganane wong melarat. Nah, keliru ya. Jadi gini, karena di sana yang beli bubuk kelor itu karena di luar negeri kan susah. Kalau diekspor daun segar, dibikin bubuk dulu, terus dijadikan makanan buat mereka. Makanya kita kalau makan kelor, terus kalau ada yang bilang, wah, sayurnya gratisan. Ibu kasih jawab bahwa kalau di luar negeri, di Jepang, di Amerika, di sana itu yang beli bubuk kelor itu orang kaya. Jadi mereka yang mau menghina itu bisa kasih kesadaran. Tadi kenapa Dokter Andri bilang kelor itu bagus? Memang penelitiannya sudah ada. Jadi setelah pertemuan ini semoga tergerak ya, ngajak ibu gue, ngajak paman desanya supaya kita membudidayakan kelor dan kita olah, kalau bisa nanti dilombakan ya. Siap. Nanti ibu-ibu ngajak Pak Dokter Ki supaya mau Kak lomba mengolah daun kelor supaya semoga saja nanti malah dari hasil kegiatan itu jadi orang Aceh, orang mana akhirnya pengen niru
belajar dari Indramayu. Ada lagi? Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Si ibu-ibu ini. Maksudnya apa, Pak? Kelor siapa yang di Kalau di luar, jadi kelornya yang sudah dibersihkan, yang sudah dikeringkan nih, Ditambah ya, ya nampak. dikering supaya garing, Dijemur. bisa Indramayu baik, gak kayak gitu. Dijemur. Iya. Iya. Jadi anu kanggo kayak blender kan, Dihalusaken. dihalusna kan. Jadi maksudnya mah, kenapa mengkonon tuh? Susah dia. Digaring naik, aja nih sor sengenge. Anu vitaminnya hilang. Di anu baik pokoknya garing, terus di kayak blender kah, dan bumbu kah. Nah, terus ya digawe lembek, digawe jabur, digawe iya Bu. Bisa kopi. misalnya nggak di blender mau makan ya, Pak? Iya. Iya, kalau udah dihalusin kan enak. Ya itu juga nggak apa-apa, sederhana bagus. Maksudnya biar praktis. Barangkali ibu-ibunya pengen kirim saudaranya ke Jakarta, kalau di sana kan susah nanam pohon kelor. Bisa kita bikin di sini. Syukur-syukur nanti kita bisa dapat uang dari jualan ini. Jawab, Pak. Misalnya di porsi Pak bisa nggak, Pak? Bisa. Jadi kelor ini paling mudah, Bu. Ditanam di mana aja, Bu? Dari setek, Pak. Bisa, batangnya aja. Gampang. Banyak kita di kelor. Tapi pada di ini, pada dulu. Kan itu kan lihat alam. Pak Wata ada yang disampaikan? Cukup. Ya Bu, ada yang disampaikan lagi? Jadi nanti jangan ragu, cari daun kelor. Kalau belum jadi tanaman kelornya ya, cari aja dulu daunnya, dimasak, ditumis ya. Nanti diberikan ke anaknya, insya Allah Bu, nanti cepat pertumbuhannya, anak cerdas, karena menjadi orang besar itu bukan dari hal yang besar, dari hal yang kecil Bu. Saya juga sama, dari orang yang punya, dan nggak terpikirkan kalau saya akan jadi dokter. Punten miskin mah Pak, Indramayu sampai kada sedulur saya tahu Kak. Sing akeh wong Indramayu tuh, wong mateng bayi apa kok. Padu sekedar gedang, padu sekedar kian, wong mateng mane, ajakin bukan anu. Itu pikiran yang salah. Jadi saya harapkan dari mulai kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan, terus anaknya lahir, asupan gizinya itu harus ibaratin. Karena apa Bu? Bakal gizi nih dari sebelum lahir, waktu hamil, maupun sudah lahir sampai umur balita, kalau tidak diperhatikan baik-baik, nanti otaknya itu terganggu. Padahal sebenarnya mah anak ketigaku bisa jadi wong hebat, tapi karena panganannya orang diperhatikan, akhirnya bocah rada telat mikirnya, kan emang masa depan mereka. Makanya mumpung ketemu di puskesmas, kita pesan si dokter Andri, kita perhatikan gizi anak, ya, gizi ibu hamil, supaya di Indramayu nanti generasi kedepannya jadi generasi yang cerdas dan bisa membangun Indramayu. Amin. Ya, mohon baik pesannya kita suwun.